Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Istiqomah, NIM 2019-017166. Saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan saya tentang pisang crispy. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke pendahuluan. Jadi, di pendahuluan ini akan membahas mengenai latar belakang, visi dan misi usaha, dan yang terakhir ada tujuan. Yang pertama, saya akan bahas mengenai latar belakang. Jadi latar belakang saya dalam membuat proposal ini adalah dengan pesatnya perkembangan zaman dan teknologi, maka sekarang orang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan di luar. Hal ini karena adanya kecurigaan akan pengguna bahan kimia yang berbahaya pada makanan tersebut. Nah, meskipun pada faktanya hal tersebut tidak berlaku bagi masyarakat kelas bawah, karena kebanyakan masyarakat kelas bawah ini memilih makanan yang bercita rasa enak dan harganya murah. Lalu mereka tidak peduli zat apa yang terkandung dalam makanan tersebut. Nah, yang penting mereka bisa makan, katanya. Nah, untuk itulah kami bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki cita rasa yang enak dengan harga yang cukup murah, namun tetap aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya serta memiliki kandungan gizi yang baik. Nah, dari uraian yang telah saya sampaikan tadi, maka bisnis pisang crispy ini sangat memiliki potensi karena sebagian besar masyarakat menyukai pisang crispy yang rasanya enak, gurih, dan nikmat. Nah, pisang crispy ini memiliki beraneka ragam rasa sehingga masyarakat dapat memilih rasa yang sesuai dengan kesukaan mereka. Lalu setelah latar belakang, kita ke visi dan misi usaha. Jadi visi saya dalam bisnis ini adalah untuk menciptakan sebuah bisnis yang mampu membantu perekonomian masyarakat. Lalu untuk misinya yaitu yang pertama, memberikan rasa yang terenak di bidang kuliner pisang crispy, dan yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik di bidang kuliner pisang crispy. Selanjutnya kita ke tujuan. Jadi adapun tujuan dari perencanaan usaha ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh keuntungan yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, menambah pengalaman dan pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga, mewujudkan kemantapan dan kemampuan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir adalah membudidayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan. Setelah membahas mengenai pendahuluan, selanjutnya kita ke aspek pemasaran. Jadi dalam aspek pemasaran ini yang pertama ada segmen pasar, target pasar, dan positioning. Kita ke segmen pasar dan target pasar terlebih dahulu. Nah, untuk segmen pasar ini lokasi, jadi terkait lokasinya, bisnis yang akan saya bangun nanti ini berlokasi di tempat yang strategis, yaitu di pinggir jalan raya, dekat dengan sekolah dan pasar, yaitu di Jalan Kutawinangun, dekat dengan SMP Negeri 1 dan 3 Kutawinangun, serta dekat dengan Pasar Kutawinangun. Lalu untuk sasaran konsumennya, jadi karena segmen pasar yang dibeli dalam usaha ini adalah siswa, karyawan atau pegawai kantor, dan masyarakat umum. Karena segmen ini sangat tepat bila dilihat dari segi lokasi dan yang dekat dengan sekolah dan pasar. Lalu yang kedua, kita ke positioning. Produk kami yaitu pisang crispy merupakan rencana bisnis yang akan saya rintis, namun produk ini tidak terlepas dari para pesaing, terutama pesaing yang sejenis. Beberapa perbedaan yang terletak dalam bisnis ini dibandingkan dengan produk yang lainnya, yaitu terletak pada topping yang kami sediakan. Nah, jika pada produk pesaing yang lain itu hanya menjual pisang crispy original tidak dengan topping, maka saya menjualnya dengan menyediakan varian topping yang terdiri dari misalnya topping coklat, keju, mesis, dan karamel. Aspek pemasarannya selanjutnya yaitu ada rencana penjualan dan pangsa pasar. Jadi rencana penjualan ini adalah rencana produk yang akan dijual dalam waktu yang disesuaikan dengan kondisi permintaan dan penawaran. Lalu untuk pangsa pasar itu sendiri adalah bagian dari penjualan produk dibandingkan dengan penjualan total produk yang sejenis dalam industri. Nah, dalam tabel ini merupakan tabel pangsa pasar.
Di sini terdapat tahun 2022, 2022 dengan permintaan yang dilambangkan dengan A sebesar 5.000 unit dan penawarannya sebesar 2.000. Kemudian untuk menghitung peluangnya dapat dihitung dengan cara mengurangkan antara permintaan, kuantitas permintaan dengan penawaran, sehingga diperolehlah hasilnya 3.000. Lalu untuk rencana penjualan yang saya tetapkan sendiri adalah sebesar 2.000, sehingga pangsa pasarnya adalah sebesar 0,67%. Begitu pula untuk tahun 2023 dan 2024 perhitungannya adalah sama seperti pada tahun 2022. Yang selanjutnya adalah strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran yang akan saya lakukan, yang pertama terdiri dari media internet. Jadi media internet ini dengan cara kita memanfaatkan platform sosial media yang tersedia. Misalnya dengan memposting produk kami minimal sehari 4 kali postingan, baik itu misalnya di WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sosial media yang lain. Yang kedua ada pengembangan produk. Jadi setelah suatu bisnis berjalan pastilah butuh yang namanya pengembangan. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga agar bisnis tersebut tetap langgeng. Lalu yang selanjutnya ada promo, misalnya dengan memberikan promo di hari weekend. Lalu yang selanjutnya ada kerjasama dengan ojek online. Nah, setelah produk ini berjalan dan mulai dikenal oleh masyarakat, terutama target pasar, maka kami akan berencana untuk menjalin kerjasama dengan Grab dan Gojek untuk memasarkan produk kami, serta untuk memberikan kemudahan pula pada konsumen yang ingin membeli produk saya ini. Kita ke aspek produksi. Jadi aspek produksi ini yang pertama kita membahas mengenai proses produksi. Nah, untuk proses produksinya ini untuk bahan bakunya, jadi bahan baku yang digunakan dalam pembuatan pisang crispy ini terdiri dari tepung terigu misalnya setengah kilogram, lalu tepung panir itu setengah kilogram, lalu coklat 250 gram, serai 1 bungkus, gula pasir 1/4 kg, pisang 10 buah, dan susu 1. Untuk alatnya yang kami gunakan adalah kompor dan peralatan masak yang lain. Selanjutnya untuk proses produksi itu sendiri, langkah awal yaitu kita mengupas dan membersihkan pisang sampai benar-benar bersih. Langkah yang kedua, kita campurkan tepung terigu, gula pasir, tepung panir, lalu aduk sampai rata. Tambahkan sedikit air secara pelan-pelan sambil diaduk hingga adonan itu kenyal. Lalu setelah selesai, selanjutnya kita bentuk adonan masing-masing belah pisang, lalu kita beri coklat. Selanjutnya letakkan adonan yang sudah dibentuk pada tempat yang aman agar tidak lengket. Yang terakhir, setelah adonan itu dibentuk, selanjutnya pisang yang sudah dicampur dengan adonan dengan api kecil kita goreng. Selanjutnya pisang yang sudah dibentuk di adonan tadi kita goreng dengan api kecil hingga kekuning-kuningan dan matang. Jika sudah matang, sajikan dengan taburan saus di atasnya untuk menghias dan menambahkan rasa. Baiklah, untuk aspek produksi yang selanjutnya yaitu produk dan kapasitas produksi. Pertama, untuk produk, jadi produk makanan yang dihasilkan yaitu pisang crispy, yaitu makanan yang berbahan dasar utama pisang, kemudian dibentuk dan dihiasi dengan berbagai topping. Nah, pisang crispy ini diproduksi berdasarkan kreativitas yang kami miliki. Pisang crispy ini bersifat universal, artinya tidak hanya anak kecil yang menyukai, tetapi juga remaja dan orang dewasa, sehingga bisa disebut bahwa konsumennya adalah dari semua kalangan. Lalu yang kedua adalah kapasitas produksi. Nah, dengan menggunakan peralatan produksi yang telah dijelaskan tadi, produksi pisang crispy dapat menghasilkan 50 mika per hari, sehingga dengan jumlah peralatan produksi yang ada dipastikan dapat memproduksi pisang crispy dengan hasil yang maksimal. Aspek produksi yang selanjutnya itu sumber daya manusia atau SDM. Jadi SDM yang diperlukan dalam proses produksi ini terdiri dari 3, yaitu distributor, tenaga kerja, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya kita masuk ke aspek keuangan. Yang pertama adalah sumber pendanaan. Jadi pendanaan ini terdiri dari modal sendiri dengan persentase 95% dan pinjaman
dengan persentase 5%, sehingga keseluruhan totalnya adalah 100% sumber pendanaan. Lalu untuk kebutuhan pembiayaan atau modal investasi, jadi modal investasi ini adalah peralatan dengan kuantitas 2, harga per unitnya ini 250.000 per unit, sehingga totalnya adalah 500.000. Lalu aspek keuangannya selanjutnya adalah biaya bahan. Jadi bahan di sini terdiri dari 7 macam, yaitu tepung terigu dengan volume setengah kilogram, harganya 3.000. Lalu pisang, kemudian tepung crispy, seres, gula pasir, coklat, dan wadah, sehingga total semua biaya bahannya adalah Rp39.000. Yang terakhir kita ke kesimpulan. Demikian proposal bisnis plan ini dibuat. Adapun tujuan dari proposal ini yaitu untuk memperkenalkan lebih detail tentang produk makanan ini dan menambah wawasan tentang olahan makanan berbahan dasar pisang, yaitu pisang crispy. Isi proposal ini terdiri dari pendahuluan, aspek pemasaran, aspek produksi, dan aspek keuangan. Demikian, semoga apa yang tertulis dalam proposal ini dapat dengan mudah dipahami. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam.